Suhyun pun lalu meminta ponsel Wusok yang Jae-bum pegang. Semakin terpojokan, tiba-tiba muncul pria bertopi memukulnya dengan keras. Dia adalah Osung. Apa kamu nggak sadar kalau Suhyun telah mengikutimu sampai ke sini? Ini semua adalah rencananya. Beruntung aku mengikutinya. Terus apa yang mau kamu lakukan selanjutnya? Menyerahkan diri atau juga memberi bukti ponsel Wusok ini kepada polisi? Mengambil ponsel itu, Osung terkejut kalau ternyata ini adalah ponselnya yang hilang. Apa maksudmu mencuri ponselku? Jadi kamu sudah tahu dari awal. Kapan ingatanmu pulih? Sejak tahu yang mendorongku bukanlah Husok. Tapi kenapa kamu tidak mengatakan kebenaran dari awal? Seharusnya Jebu merasa beruntung karena Osunglah yang menutupi kasus Husok. Lalu, apa yang akan kamu lakukan jika Suhyun menangkapmu? Kenapa kamu sangat yakin kalau aku pelaku utamanya? Kamu sudah mengetahui ada orang lain dalam tubuhku dan memanfaatkan ingatan palsuku untuk mengikuti keinginanmu. Jebu memanglah pelaku utama, tapi Osung adalah otaknya. Ini semua karena perbuatanmu. Apapun yang kamu katakan, tetaplah Jebum adalah pelaku utama. Pertengkaran pun terjadi antara Osung dan juga Jebum. Namun dengan sisa kesadaran, Suhyun melihat perkelahian mereka. Singkat cerita, mereka pun sudah selesai. Dan Suhyun mulai sadar dengan kondisinya saat ini. Ia pun pulang dengan luka pada kepalanya. Chanmi yang melihat itu segera membantu. Lalu Suhyun mengatakan kalau Jepum adalah pelaku utama yang menyimpan ponsel Wusok. Sedangkan mobil Jepum kini berada di tengah bukit yang sangat sepi. Esok paginya tanpa Jepum di sekolah, Charmi ingin melaporkan semua kejadian kepada polisi kalau Jebum adalah pelaku utama. Tapi Suhyun masih penasaran siapa yang memukulnya dari belakang. Mungkin ada orang ketiga yang mengetahui tentang kita. Tim ahli bersama polisi pun menyelidiki mobil Jebum yang terparkir sendiri. Sedangkan Charmi bersaksi kalau Jebum adalah pelaku utama. Suhyunlah yang menyelidiki kalau Jebum telah menyimpan ponsel Wusok selama ini. Sayangnya kami belum bisa memastikan kalau itu benar. Namun Jebum pagi ini dilaporkan hilang. Hanya mobilnya lah yang ditemukan di bukit tepi sungai dekat kandang kuda. Selanjutnya Suhyun diinterogasi dalam ruangan khusus. Ia bercerita kalau tidak melihat siapapun saat dirinya tersadar. Tapi kemungkinan besar ada orang ketiga yang berpihak kepada Jebum semalam. Bisa-bisanya dia melakukan hal baik kepada korban seolah-olah tidak melakukan apapun. Saat semua terbongkar, dia malah kabur. Chanmi penasaran kenapa Jebum bisa tega melakukan itu semua pada kita. Menyelidiki tempat kejadian, polisi menemukan bukti darah ada di sini dan akan ditelusuri lebih dalam lagi. Lokasi kandang kuda yang bersebelahan dengan gedung perusahaan keluarga Jebum. Pada mulanya dugaan Chanmi adalah Osung pelaku utamanya. Saat kejadian siaran langsung, bahkan Jebum selalu berpihak pada Chanmi. Tapi sekarang mereka bertikai dan menduga kalau Jebum adalah pelaku utamanya. Tiba di lokasi, polisi menyelidiki setiap bukti. Sepertinya Jebum sengaja membuka pintu mobil agar mengelabui polisi supaya percaya kalau ia benar-benar hilang. Rekaman CCTV saat mereka berada di taman pun sangat menyerupai dengan bukti lainnya. Mencocokkan dengan rekaman kasus bengkel mobil, kini semakin terlihat jelas. Tapi sang polisi ingin mendalami dan menyerahkan bukti ini kepada tim ahli.
Sang gadis pirang telah membuat identitas baru dan kini ia bekerja paruh waktu di pertokoan sebuah desa. Sewaktu istirahat, ia lebih suka menyendiri memandangi kapal di pelabuhan. Mengambil alat yang dimiliki, Chani masih gelisah apakah alat ini harus diisi atau hanya kosongan saja. Ia pun memilih untuk memasukkannya kembali dan membawa alat kosongan ke dalam tas. Telah membuat janji untuk bertemu ingin meminta maaf kepada Osung karena selama ini telah menduga kalau kamulah pelaku aslinya. Chanmi pun menaruh tas dan juga ponselnya. Ia berterima kasih karena sudah datang. Saat Osung bertanya siapa pelaku asli, kemudian Chanmi menduga kalau Osung sudah mengetahuinya. Tapi kenapa masih bertanya? Orang yang memukul Suhyun di kandang kuda adalah dirimu kan? Ternyata Suhyun melihatku di sana ya. Pukulan kencang yang kuberikan ternyata belum bisa melumpuhkannya. Kalau begitu, di mana posisi Jebum berada? Pasti kalian berdua adalah pelaku asli kasus kakakku. Osung pun menjawab tidak tahu karena polisi serta keluarga Jebum juga tidak mengetahui keberadaannya. Seperti dugaan Osung, ternyata Chanmi tidak tulus untuk minta maaf dan kembali membicarakan omong kosong. Kalau begitu, aku akan pergi. Mengancam akan membuka rekaman rahasia ini kepada polisi, Chanmi memberitahu kalau seseorang yang memukul Suhyun adalah Osung. Jadi, segera panggil dia ke kantor polisi. Osung pun menandai Chanmi ingin membalasnya lebih brutal karena sudah berani menjebak Osung. Chanmi pun memegang erat menguatkan mental setelah berhadapan dengan Osung. Terkejut setelah mendengar cerita kalau Jebum adalah pelaku utama dari kasus Husok, tapi kini ia menghilang. Ji-hyun pun ingin membantu tapi caranya tidak tahu. Lalu Suhyun memberikan pelacak untuk ditaruh pada tas Osung tanpa sepengetahuannya karena mungkin dia akan menemui Jebum. Demi kebaikan, Ji-hyun pun menerima permintaan Suhyun dengan ragu. Tuduhan berdasarkan cerita dari Chanmi dan juga berbagai barang bukti, Osung tetap menyangkal menganggap tidak tahu apa yang dikatakan polisi. Kalau begitu, silahkan ceritakan semuanya di pengadilan. Karena statusmu sudah masuk ke pengadilan. Saat ini pasti Osung sedang emosi karena polisi menyelidikinya. Kemungkinan dia akan pergi ke tempat Jebum. Jadi kita harus menangkap Jebum sebelum polisi melakukannya. Apa kamu yakin Ji-hyun akan membantu kita? Di sebuah kapal, Jebum yang sedang frustasi memandangi ponsel dan langsung membuangnya. Sedangkan Ji-hyun diam-diam memasuki kamar Osung ingin menyelipkan pelacak dalam tasnya. Tapi tiba-tiba ia datang dan bertanya, "Kenapa kamu ada di sini? Di mana kamu simpan foto-fotoku? Apa kau menyimpannya di tempat lain?" Lalu Ji-hyun pun pergi meninggalkannya. Suhyun pun diberi isyarat kalau rencananya berhasil dijalankan oleh Ji-hyun, begitu pula dengan Chanmi. Di sisi lain, Aju menelpon si gadis pirang melihat kalau ia sedang bekerja paruh waktu di sebuah toko. Mereka menceritakan kalau Jebum adalah pelaku utama dari kasus Husok. Tapi sekarang dia pergi menghilang. Teleponnya pun langsung ditutup karena ada pembeli datang. Waktu istirahat sendiri, ia melihat pria mirip sekali dengan Jebum lewat sini. Sambil menyingkronkan cerita Chanmi dan juga kondisi saat ini, ia kemudian berpikir. Pesawat pun kini tiba di bandara. Sejin coba menguatkan mental untuk beranjak pulang dan di kafenya sudah ada Chanmi sedang menunggu sendiri.
Ia menceritakan kalau Jebum adalah pelaku utama. Lalu Sechin mengakui kalau punya hubungan spesial dengan Wusok. Tapi suatu saat ada yang memfoto kami berdua di ruangan gelap tanpa sepengetahuan kami. Lalu setelah itu Osung mengancam Wusok untuk mengikuti perintahnya. Dari situlah anak-anak membenci Wusok. Osung melakukan hal kotor tanpa menyentuhnya sedikit pun, karena Wusoklah selalu patuh padanya. Selama ini, Jebumlah yang melindungi Wusok dari pengaruh Osung. Tapi sekarang keadaannya jadi terbalik berubah. Bersama staf ahli, sang polisi menjadi yakin kalau itu benar adalah Jebum. Mereka pun segera buat surat penangkapan. Sedangkan Jebum memandangi langit malam seorang diri. Kemudian Chanmi sudah menyiapkan alat-alatnya dan bergegas untuk pergi. Berpapasan dengan Suhyun, ia mengatakan akan pergi ke rumah Ajung. Jadi diberikanlah satu es krim warna merah pada Chanmi. Pagi harinya di kapal, Jebum dikagetkan dengan kehadiran Chanmi di sini sambil menyodorkan alat. Ia mengancamnya dan memaksa Jebum untuk menceritakan semua alasannya. Dahulu ketika ia melihat Wusok berada di atas jendela, Jebum menghampiri memasuki ruangan kosong. Wusok baru tahu kalau sekarang Jebum sudah sehat dari koma. Tapi kenapa kamu menatapku seperti itu? Jebum berkata kalau ia datang ke sini untuk membalaskan dendam pada Wusok. Tak mengerti ucapan sahabatnya, tiba-tiba Jebum menendang dengan keras hingga buat Wusok terpental. Lalu ponselnya pun dibawa oleh Jebum dan melihat panggilan terakhir dari telepon Chanmi. Selama ini kamu berpura-pura baik setelah melakukan hal keji pada kakakku hingga tega membohongiku sejak awal kita bertemu. Jebum menjawab kalau ia tidak menyadari perbuatannya, bahkan tidak ingat apa yang ia lakukan sewaktu mendorong Wusok. Tapi ketika ingin menelpon Chanmi, ia baru tersadar kalau ponsel yang dipakai bukanlah kepunyaannya, melainkan kepunyaan Wusok. Semakin terkejut saat Chanmi bertanya, "Siapakah kamu? Kenapa ponsel kakakku ada padamu?" Ternyata nada daring yang didengar adalah milik Osung. Itulah kenapa kami selalu berasumsi kalau Osunglah si pelaku asli. Tapi ternyata Jebumlah pelakunya. Kalau begitu, silakan saja lukai diriku dengan alatmu itu. Kalau tidak, biarkan aku saja yang melukai diriku sendiri. Mendadak, tubuh Jebum pun seperti ingin mengeluarkan sesuatu. Perbedaan tatapan yang ditunjukkan, ia pun berbalik menyerang Chanmi secara brutal. Ketakutan berhadapan dengan sifat iblis Jebum, Chanmi pun dihajar hingga tak sadarkan diri. Lalu ia coba bangkit menyempurnakan keadaan. Tapi Jebum kini sudah bersiap melawan balik. Merasa bukan berhadapan dengan diri asli Jebum, ia pun menduga kalau saat ini adalah Jejun, kembarannya yang sudah tiada. Karena saat memanggil nama itu, ia merasa tersinggung. Bahkan ia mengancam Chanmi akan melukainya jika terus menyinggungnya. Memohon untuk mengembalikan jiwa Jebum karena dia berbeda dengan iblis sepertimu. Penyebab ini semua adalah perbuatan Suhyun. Waktu Osung melihat Jebum akan pergi bersama Suhyun tanpa dirinya, ia merasa dengki karena Jebum memilih sahabat baru dibandingkan diriku. Mengambil tiket dan juga menemukan tanda masuk Osung. Ia pun menyobeknya beberapa bagian. Dihubungi nggak bisa, Jebum pun mendatangi rumah Suhyun. Ternyata ia pergi seperti ingin menemui seseorang. Coba mengikutinya, tetap saja dia terus berjalan sendiri. Sampai berakhir di bengkel mobil,
Jebum melihat seorang pria misterius memasuki ruangan. Namun yang ia temukan ternyata seorang pria dengan kondisi terikat. Penasaran untuk mendekat, pria itu rupanya mengenal Jebum dan ingin melaporkan sebagai tersangka atas perbuatan ini semua. Diteriaki semakin kencang, seketika diri Jebum berpindah, lalu menyerang pria itu secara brutal. Seharusnya kamu itu percaya kalau bukan diriku pelakunya. Sampai-sampai ia tidak mengeluarkan perlawanan. Dan Jebum tidak sadar kalau ia menjatuhkan kertas dan juga mengambil topi untuk menghindari kamera CCTV. Karena pria itu melihat wajah Jebum, ia juga tidak mungkin untuk mengatakan Suhyun adalah pelaku asli. Jadi, Jejunlah yang mengambil keputusan untuk mengakhirinya. Semua itu perbuatanmu. Jebum yang asli tidak akan melakukan hal keji. Dia adalah pria yang baik. Kami percaya tentang adanya musibah. Kebaikan hati Jebum masihlah murni. Jadi tolong lepaskan dan pergi dari tubuh Jebum. Terkejut mendapat jawaban tulus dari keluarga korban, Chanmi meneruskan, memang rasanya hampa ditinggalkan saudara. Berat untuk kehilangan jiwanya. Tapi sekarang tidak ada yang bisa membawanya kembali ke dunia. Jadi, Jebum, kamu janganlah terobsesi untuk sesuatu yang tidak bisa diubah. Lebih baik jalani kondisi ini dan segera perbaiki. Karena keputusan paling tepat bagi saudaramu hanyalah Jebum yang tahu. Kepalanya pun terasa sakit. Ingatannya kini sudah tersusun lebih baik. Tatapan keputusasaan pun menyelimuti Jebum hingga ia memilih untuk mengakhiri diri. Dan ternyata alat yang dibawa Chanmi tidak berisikan apapun. Jebum pun tersadar akan penyesalan yang begitu besar. Dirinya pun kini berserah pada polisi karena perbuatan yang telah dilakukan selama ini. Mendampingi Chanmi yang menangis melepaskan suasana hati karena plot twist terbesar yang ia jalani mampu menghancurkan perasaan hati. Mendapat kabar dari Chanmi kalau ia berhasil menangkap Jebum si pelaku asli. Tiba-tiba Suhyun mendapat pesan dari Jihyun menyuruhnya ke atas untuk membicarakan Osung. Ternyata ia sudah menyandera Jihyun. Osung kesal lantaran beraninya Jihyun menaruh pelacak dan juga berkhianat pemiak Suhyun. Sekarang kamu sujud lakukan sebagai permintaan maaf padaku. Osung pun mengeluarkan seluruh tenaga untuk melawan Suhyun. Hingga akhirnya Suhyun pun kini terpojokan menahan alat yang diarahkan oleh Osung. Di sisi lain, anak-anak lain sedang bersiap ke lapangan untuk berolahraga. Dan Suhyun melakukan serangan balik yang mengakibatkan Osung berada tergeletak di bawah. Anak-anak lain pun segera menghubungi polisi. Mereka juga gak menyangka kalau pelakunya adalah anak baik hati bernama Suhyun. Polisi dan tim medis pun pergi membawa Osung ke rumah sakit. Sedangkan Jihyun terus menangisi insiden ini. Sunha yang berasumsi kalau Suhyun akan ditangkap setelah ini, ia pun segera menyebarkan informasi kalau pahlawan yang menyelamatkan hidupnya adalah Suhyun. Jadi, kumohon dukung dia untuk menghadapi polisi. Dalang utama atas kasus Wusok adalah Osung. Jebum ditangkap sebagai pelaku utama karena Osung telah memanipulasinya hingga menendang Wusok. Yang mendorong Jebum hingga hilang ingatan juga adalah Osung. Ia juga menyandra Jihyun di atap sebelum akhirnya ia berpulang. Hukuman atas perbuatan psikopat yang dilakukan murid SMA, kini informasinya itu tersebar ke murid sekolah
karena ini adalah balasan yang pantas ia dapat. Polisi pun segera menyelidiki kasus di sekolah ini, tetapi para siswa serentak mengatakan kalau tidak melihat kejadian. Mereka juga bersaksi kalau hanya Osung dan juga Ji-hyun yang ada di atas sana. Begitu pula dengan kesaksian Ji-hyun. Ia mengatakan tidak ada pertengkaran di atas sana. Osung yang datang, ia tiba-tiba mengancam akan melukaiku lalu mengakhirinya dengan kemauan sendiri. Polisi pun kini menyimpulkan kalau kasus ini sebagai pengakhiran diri biasa. Jika semua orang menganggap kebohongan adalah kebenaran, maka hasilnya adalah kebenaran. Dan film pun berakhir dengan murid-murid berfoto sebagai tanda perpisahan. Ada yang berbahagia mengikutinya, ada pula yang hanya ikut untuk memenuhi syarat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya.